Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga, Epistel Minggu tanggal 23 Februari tahun 2025, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, Mazmur pasal 37 adalah Mazmur Daud, yang merupakan Mazmur yang berbeda dari Mazmur yang lainnya. Jika pada umumnya Mazmur berisi pujian dan doa, namun Mazmur pasal 37 ini berbicara tentang pengajaran bagaimana seseorang harus bersikap di tengah dunia yang seakan-akan tidak adil, di mana hidup orang fasik seakan-akan lebih baik dari hidup orang yang benar, sehingga orang benar dituntut untuk bisa bersikap dengan benar dalam menilai apa yang nampaknya seakan tidak adil. Dalam Mazmur ini ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh pemazmur. Yang pertama, jangan marah dan jangan iri hati. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat yang pertama, sebagaimana pemazmur berkata, janganlah marah, jangan iri hati. Lewat pengajaran ini, kita diingatkan bagaimana di saat kita melihat kehidupan orang lain yang seakan lebih baik dari kehidupan kita, walaupun orang tersebut berlaku curang, jauh dari kebenaran, jauh dari Tuhan, namun seakan dia itu hidup berkelimpahan dalam kehidupannya, hidup penuh dengan kebahagiaan. Namun dengan situasi yang demikian, jangan terpancing, jangan jadi iri hati. Meskipun kesuksesan yang mereka peroleh mungkin dengan cara-cara yang tidak benar, mungkin dengan cara yang curang, tapi jangan pusing dengan hidup orang lain. Jangan kepo dengan keberadaan orang lain. Jikalau seseorang itu berhasil dengan cara yang tidak benar, tidak usah iri hati terhadapnya, namun serahkan semuanya kepada Tuhan. Jalani hidupmu dengan benar, kuasai dirimu, jaga komitmen dan kualitas hidupmu, sehingga selalu berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Pemazmur mengatakan bahwa orang-orang yang hidupnya fasik diibaratkan seperti rumput yang segera lisut dan layu seperti tumbuh-tumbuhan yang hijau. Jadi sesungguhnya sudah ada upah yang menantikan orang-orang yang fasik,
sebagai ganjaran atas kefasikan mereka. Untuk itu, tidak usah marah dan jangan iri hati dengan keberadaan orang fasik yang seakan hidup nyaman dan tentram di tengah kefasikannya itu. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Artinya bahwa kita tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban kita selaku orang percaya. Jangan pernah menghabiskan energi, waktu, dan tenagamu hanya untuk mengurusi kehidupan orang lain. Sebagai orang yang percaya, tetap tunjukkan kualitas hidup saudara, kualitas kehidupan beriman saudara, di mana saudara tidak akan ikut tergiur dengan segala yang diperoleh oleh orang-orang yang fasik itu. Mari tetap percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan senantiasa melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan tetap setia mengikut Tuhan, melakukan apa yang Ia perkenankan dalam kehidupan saudara. Tentunya kesetiaan dan kesungguhan kita dalam melakukan apa yang baik dan benar tidak akan pernah menjadi sia-sia. Sebab Tuhan pasti akan memberkati setiap orang yang berlaku baik dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Pemazmur mengatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang ketiga, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Artinya biarkanlah Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan saudara. Jangan khawatir dengan keberadaan hidupmu selanjutnya, namun serahkanlah perjalanan hidupmu hanya kepada Tuhan saja. Tuhan yang menjadikan kita di tengah dunia ini. Dialah juga Tuhan yang akan menjaga, memelihara, memberkati kita, melindungi kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Janji Tuhan adalah janji yang pasti, yang harus kita yakini, yang harus kita imani. Tuhan akan memunculkan kebenaran orang yang percaya seperti terang, dan hakmu seperti siang. Itulah yang harus kita yakini. Untuk itu serahkan hidupmu kepada Tuhan. Yang keempat, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Adapun yang dimaksud dengan berdiam diri di sini adalah menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan atau kemarahan dengan kemarahan. Orang yang percaya harus dapat mengendalikan dirinya, mengendalikan emosinya. Jangan sampai kemarahan membuatmu jatuh dalam dosa. Sangat jelas dikatakan pemazmur, jangan marah, itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Jemaat terkasih, lewat firman Tuhan saat ini, kita harus berani mengambil langkah yang positif, berhikmat dan bijaksana, serta beriman yang teguh, agar jangan sampai kita terjerumus dalam dosa. Ingatlah bahwa penghakiman dan pembalasan adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Jadi mari serahkan semuanya kepada Tuhan yang sanggup menghakimi segala kefasikan orang yang berbuat kejahatan itu. Ingatlah apa yang dikatakan pemazmur dalam ayat yang ke-9. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang-orang yang percaya, yang bertahan sampai akhirnya, yang selalu setia melakukan apa yang benar, yang mengendalikan emosinya, yang menguasai kehidupan dan dirinya, akan beroleh sejumlah janji dan penyertaan Tuhan, di mana kita akan mewarisi segala bagian yang Tuhan janjikan, yaitu anugerah keselamatan dan hidup kekal. Itulah kesejahteraan yang berlimpah, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-11. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, selaku orang yang percaya yang telah beroleh penebusan dari Kristus Yesus, mari tunjukkan kualitas hidup beriman kita dalam keseharian kita, dengan senantiasa mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri, mengasihi semua orang, bahkan mengasihi orang yang membenci kita, mengasihi orang yang memusuhi kita, tanpa mencari hukum pembalasan kepadanya. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Jangan balaskan kefasikan dengan kefasikan. Jangan cari hukum pembalasan terhadap orang yang berbuat curang kepadamu.
namun serahkan segala perkaramu hanya kepada Tuhan saja. Bangunlah hubunganmu yang akrab dengan semua orang, terlebih membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan Sang Pemilik hidup ini. Yakinlah kesungguhanmu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kesungguhan saudara menjadi orang yang baik dan benar, orang hidup jujur, penuh dengan kedamaian, tidak akan menjadi sia-sia. Namun selaku orang yang percaya, selaku murid Kristus, kita akan beroleh penggenapan janji Tuhan, yaitu kegembiraan dan kesejahteraan yang berlimpah-limpah pada masa kini dan juga dalam kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, tuntunlah kami dalam roh-Mu yang kudus, agar senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu, menguasai hati dan pikiran kami sebagaimana yang Kau kehendaki, sehingga kami tetap menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini, mencerminkan kasih Kristus dalam keseharian kami. Amin.